Adab bersiwak ini yang akan kita bacakan pada hari ini. Karena bersiwak adalah sunnah yang sangat dianjurkan Nabi SAW. Beliau SAW selalu bersiwak, selalu bersiwak serta melakukannya secara kontinu, terus menerus. Siwak berfungsi sebagai pembersih mulut dan penyebab keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, saya mohon maaf, memang saya sendiri dan juga beberapa jamaah di sini tidak sering terlihat tidak sering terlihat menggunakan siwak, tidak sering terlihat menggunakan siwak. Apakah karena siwaknya sudah habis? Kalau saya baru mesen lagi, sudah habis gitu. Atau memang tidak punya keinginan untuk mengikuti sunnah yang satu ini gitu. Tidak perhatian untuk mengikuti salah satu sunnah ini. Ada sebagian kaum muslimin yang memang di kantongnya ada siwak gitu. Tapi kalau di masjid kita sering terlihat gak Pak? Ada. Sebelum sholat misalnya. Dia gimana, gini dulu gitu pakai tangan kirinya gitu ada, alhamdulillah, tapi tidak banyak Pak ya. Jadi siwak itu adalah salah satu sunnah bersiwak, walaupun gosok gigi bisa jadi pembersih gigi tetapi menggunakan kayu siwak itu adalah salah satu sunnah. Jadi bukan gosok gigi tapi bersiwak gitu. Karena bersiwak itu menggunakan apa? Menggunakan batang khusus gitu, batang khusus. Jadi bukan gosok gigi bersiwak. Tetapi apa? Menggunakan batang khusus. Itu yang dimaksud dengan bersiwak. Kalau gosok gigi kita boleh katakan pembersih gigi, Pak ya. Tapi kalau bersiwak ini memang menggunakan batang siwak dan itu sunnah gitu. Dan Bapak Ibu dirahmati Allah, kita harus punya semangat untuk mengikuti sunnah itu walaupun cuma kecil gitu Karena kalau kita lihat sahabat Nabi Muhammad SAW itu berlomba-lomba untuk mengikuti sunnah, mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, walaupun itu secara manfaat saat itu tidak ada gitu. Kan ada kisah siapa namanya yang gila sunnah Nabi, siapa Pak? Sahabat yang gila sunnah Nabi. Abdullah bin Umar. Jadi beliau ketika berjalan itu menundukkan kepala. Jadi gili jalan nundukin kepala, gitu. Biasanya kalau jalan nunduk kepala gara-gara apa Pak? Gara-gara ada rintangan gitu ada ranting yang mengharuskan kita nunduk gitu kan, atau pintu, mungkin pintunya kependekan gitu kan. Kalau pintu zaman dulu saya kalau pulang kampung pintu di rumah kadang-kadang dibuatnya pendek gitu harus begini gitu Tapi suatu ketika Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, beliau menundukkan tanpa ada sebab sampai ditanya kenapa engkau tunduk tanpa sebab? Dia bilang, dulu di sini aku pernah berjalan dengan Rasulullah SAW dan aku melihat Rasulullah SAW melewati tempat ini dan menundukkan kepalanya gara-gara ada ranting pohon. Nah, pertanyaannya, sekarang nggak ada ranting pohon, kenapa kamu nunduk? Itulah sebab Ibnu Umar disebut dengan orang yang gila sunnah gitu. Karena Rasulullah pernah nunduk di situ, walaupun dulu ada sebab, sekarang nggak ada sebab, beliau tetap lakukan gitu. Nah, kalau siwak juga begitu kira-kira Pak ya. Dulu mungkin orang mengatakan nggak ada gosok gigi dulu gitu. Sekarang kan sudah ada gosok gigi, ngapain pakai siwak kan gitu kan? Nah, mungkin logikanya gitu.
Tapi karena Rasulullah menggunakan itu, kita seperti itu. Masya Allah, itu pasti dapat ganjaran mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka mudah-mudahan ya nanti pulang dari sini langsung pesan Pak ya. Ya murah lah siwak itu, cuma berapa? 5.000 juga dapat satu itu ya. Ya 10.000 ya, online atau tidak online kan bisa gitu ya. Niatnya apa? Mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika kita niat beli saja, karena mengikuti sunnah Rasul itu sudah dapat pahala. Ya, karena kehidupan di dunia tempat apa Pak tadi? Tempat berlomba-lomba mengumpulkan ganjaran. Taib. Nah, disebutkan di sini ya, seorang muslim sudah selayaknya menjaga adab-adab bersiwak. Jadi ketika kita bersiwak, ya karena itu sunnah Nabi, ya kita juga harus menjaga adab-adabnya sehingga ketika kita menggunakan siwak, ya kita tidak jauh dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama apa? Banyak bersiwak khususnya ketika hendak sholat. Ya, khususnya ketika hendak sholat. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak bersiwak, ya. Dan beliau bersabda, umirtu ya bisiwak hatta khashitu ya ay yuktaba alayya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku diperintahkan untuk bersiwak. Berarti siapa yang merintahin bersiwak? Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersiwak, ya, hingga aku khawatir, kata Rasulullah, hingga aku khawatir kalau itu diwajibkan kepadaku, ya. Jadi diperintahkan bersiwak menunjukkan apa? Pentingnya bersiwak. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya takut, ya, kalau itu diwajibkan. Kalau diwajibkan repot juga Pak ya. Ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, umirtu bisiwak hatta khiftu ala asnani. Aku diperintahkan untuk bersiwak hingga aku khawatir terhadap gigiku, katanya. Ya kalau sering bersiwak, jangan-jangan gigiku rusak, begitulah kira-kira, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya juga menyebutkan ya bersiwak diutamakan sebelum salat, ya. Beliau bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Kalau bukan karena khawatir membebani umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap salat. Kalau aku tidak khawatir memberatkan, aku akan perintahkan setiap salat gitu. Ya. Maka karena tidak diperintahkan ya bersiwak untuk setiap salat, maka hukum bersiwak ketika mau salat apa Pak? Hukumnya adalah sunnah gitu, sunnah. Tapi hampir apa? Sunnah yang muakkadah gitu, sunnah yang muakkadah. Ya, sampai-sampai kata Rasulullah, kalau tidak memberatkan maka akan kuperintahkan. Tapi tidak diperintahkan. Menunjukkan apa? Menunjukkan sunnahnya sunnah yang ditekankan gitu. Yaitu sunnah muakkadah gitu. Jadi bukan sunnah yang biasa saja, tapi sunnah yang ditekankan. Jadi kalau kita tetap lakukan, maka kita akan mendapatkan ganjaran yang besar, ya. Jadi mau sholat apa namanya Pak? Tapi ya dicuci dulu Pak, jangan ditaruh di kantong nggak dicuci-cuci Pak ya. Walaupun kata apa namanya sebagian ulama, jadi di kayu siwak itu sebenarnya sudah ada zat untuk membunuh kuman-kuman yang ada di gigi kita. Jadi kalau misalnya kita sudah gunain, kan kita simpan tuh. Maka di kayu itu ada zat yang bisa membunuh ya kuman-kuman yang atau bakteri-bakteri yang ada pada kayu itu. Tapi sebaiknya apa? Ya dicuci juga gitu. Dicuci juga ya setelah itu apa? Baru digunakan lagi. Ya tadi kan sampai nanti di hadis yang lain apa namanya? Inda kulli wudu. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu. Ya di riwayat yang lain. Jadi kalau tidak memberatkan, aku akan perintahkan untuk bersiwak setiap wudu gitu. Jadi sebelum wudu kan kita sudah kan? Sebelum wudu sudah. Habis itu wudu, kemudian apa? Salat. Nah, sebelum salat kita apa? Bersiwak. Nah, itu sunnah muakkadah. Ya subhanallah Pak ya.
Dari situ kita dapat pahala ya. Dari situ dapat pahala. Luar biasa, Pak ya. Yang kedua bersiwak dengan tangan kiri. Nah, ini adab dalam bersiwak. Hendaknya seseorang bersiwak dengan tangan kiri sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian ulama. Alasannya apa? Karena bersiwak termasuk salah satu perbuatan untuk menghilangkan kotoran. Nah, jadi kiasnya ke kias menghilangkan kotoran. Sama seperti kita istinja. Istinja kan nggak pakai tangan kanan. Kenapa? Karena istinjak itu ya menghilangkan kotoran. Tapi ya ini kalau kita lihat ya sebagian alim-alim di Indonesia ya mereka menganjurkan dengan tangan kanan gitu ya. Ya, tapi ya ini ijtihad lah, ijtihad. Kalau Bapak pernah dengar ceramah misalnya di mana gitu di media sosial adab menggunakan siwak, ada juga yang mengatakan gitu. Ada juga yang mengatakan siwak menggunakan tangan kanan, tapi menggunakan tangan kiri alasannya lebih tepat. Karena apa? Karena siwak itu menghilangkan kotoran yang ada di gigi. Jadi menghilangkan kotoran itu sebaiknya menggunakan tangan kiri, karena tangan kanan ini untuk yang apa? Yang bersih-bersih, yang suci-suci gitu ya. Nah, jadi menggunakan tangan kiri lebih utama. Yang ketiga, memulai bersiwak dengan ya dari sebelah kanan. Ya, mulai bersiwak dari sebelah kanan. Berarti apa? Mulut kanan berarti yang ini kan? Ini sebelah kanan berarti dari sini. Ya, baru ke kiri. Jangan dari mana? Dari kiri dulu, dari kanan dulu baru ke kiri. Karena apa? Ya disebutkan di sini sebagaimana yang tercantum di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan yang sebelah kanan ya dalam seluruh keadaan yang beliau sanggupi. Maksudnya apa? Ya dalam keadaan yang perbuatan yang tidak seperti menghilangkan kotoran. Jadi selain menghilangkan kotoran atau istinja tadi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ya memulai seluruh keadaan ya dengan kanan ya yang beliau sanggupi, baik ketika bersuci, bersisir, memakai sendal ya, dan ketika bersiwak, maksudnya ketika sudah nempel ke gigi gitu ya, tapi siwaknya dipegang dengan tangan kiri ya. Yang keempat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adab bersiwak itu adalah bersiwak dengan gerakan vertikal dan horizontal. Ya, vertikal itu apa, Pak? Atas bawah ya. Kalau horizontal berarti gini gitu ya. Ya. Nah, tujuan bersiwak dengan gerakan vertikal dan horizontal ialah supaya seluruh gigi dapat disiwak ya dan dibersihkan dari kotoran. Dalam sebuah hadis disebutkan apabila bersiwak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri dan berupaya menggosok-gosokkan batang siwak di mulutnya. Ya, Imam An-Nawawi berkata dalam kitab Syarah Muslim, ya, menggosok gigi dengan gerakan horizontal. Ya, jadi asyuh artinya apa? Ya, menggosok gigi dengan horizontal. Horizontal berarti gini tadi ya, ya, dan vertikal gini. Ya, begitu ya. Horizontal gini atau horizontal gini? Vertikal gini, ya. Jadi dua-duanya harus dilakukan, ya. Jadi berarti gini, habis itu gini, ya. Atau kalau gini dulu berarti apa? Dari sini ke sini, gitu ya. Habis itu kanan, habis itu baru gini, apa ya? Itu gunanya apa? Gunanya untuk ya membersihkan semua kotoran yang ada di mulut ya. Dan yang kelima, Bapak Ibu dirahmati Allah, adab bersiwak itu adalah memberikan batang siwak kepada yang lebih tua. Nah, ini kesempatan, Pak ya. Ya, yang belum punya siwak ya dari bapak-bapak nanti insya Allah diberikan sama yang muda-muda, Pak ya. Ya. Karena adabnya apa di sini? Memberikan batang siwak kepada yang lebih tua. Memberikan batang siwak kepada yang lebih tua merupakan petunjuk Nabi SAW. Jika telah selesai menggunakan siwaknya, beliau memberikan siwak tersebut kepada orang yang lebih tua, ya. Dan jika sudah selesai minum, ya beliau memberikan sisanya kepada orang yang ada di sebelah kanan beliau, ya.
Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya arani fil manam, ya atasawwaku bisiwak faja'ani ya rajulan ahadahuma akbar minal akhar fanawaltu as-siwak al-asghar minhuma faqila li ya kabbir fadafa'tuhu ilal akbar minhuma. Ya, aku melihat dalam mimpi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni ketika aku sedang bersiwak, tiba-tiba datanglah dua orang laki-laki, yang satu lebih tua dari yang lain. Lantas aku memberikan siwak kepada yang lebih muda. Maka dikatakan kepadaku di dalam mimpi itu, berilah kepada yang lebih tua, ya, berilah kepada yang lebih tua. Lalu siwak tersebut aku berikan kepada yang lebih tua, kata Rasulullah. Jadi dari sini diambil satu kesimpulan, ya, adab yang kelima itu apa? Memberikan batang siwak kepada yang lebih tua, ya. Jadi walaupun kita tidak berikan apa yang kita pakai, ya minimal yang lain lah, Pak, ya. Ya, kita mungkin punya dua siwak, satunya kita pakai untuk diri sendiri, satu lagi kita berikan untuk yang mana, Pak? Yang lebih tua, Pak, ya. Mudah-mudahan besok bisa langsung kita eksekusi, Pak, ya. Ya, kalau punya siwak langsung berikan ke temannya, atau di sampingnya ada orang tua, ini Pak hadiah hari ini, gitu, Pak, ya. Ya, insyaallah, Pak, ya. Ya, jangan ngasih ke yang lebih tua, ke yang lebih muda, tapi berikan kepada yang lebih tua, ya. Nah, catatan yang ditulis oleh penulis di sini, di antara keistimewaan siwak dibandingkan dengan yang lain, ya, seperti sikat gigi dan odol adalah, ya, siwak disukai oleh Allah. Jadi itu keistimewaan siwak dibandingkan dengan yang lain. Siwak disukai oleh Allah Ta'ala, di samping dapat membersihkan mulut. Banyak, ya, alat untuk membersihkan mulut banyak, tapi yang disukai oleh Allah yang mana, Pak? Siwak, gitu. Bahkan sekarang ada apa? Ada alat kumur lagi, Pak, ya. Bukan gosok gigi tapi apa? Kumur, gitu, ya. Nah, jadi itu membersihkan gigi, sikat gigi membersihkan gigi, siwak juga membersihkan mulut. Tapi yang dicintai, yang disukai oleh Allah adalah siwak, ya. Yang kedua, siwak bentuknya lebih kecil dan lebih mudah untuk dibawa dibandingkan dengan yang lain. Bayangkan kalau kita bawa odol kemana-mana kan ribut, Pak, ya. Ribet, gitu, ya. Nah, siwak bisa digunakan di setiap tempat, baik di masjid, tempat kerja, dan yang lainnya. Sementara sikat gigi dan odol tidak mungkin digunakan di masjid sebelum takbiratul ihram. Nggak mungkin, Pak, bawa gosok gigi pas mau takbiratul ihram, gitu kan. Allahu Akbar, dia gosok gigi dulu, gitu kan, nggak mungkin, gitu. Tapi kalau siwak langsung, Pak, ya, langsung. Dan kemudian apa? Di tempat kerja, ya, di tengah para rekan atau yang semisalnya. Sebab keduanya pasti membutuhkan air, ya. Kalau yang lain itu, ya, membutuhkan bak, membutuhkan keran dan lain sebagainya. Ya, demikianlah apa yang dimudahkan, kata penulis, oleh Allah Ta'ala dari adab-adab yang berkaitan dengan siwak, yang jumlahnya ada 5, Pak, ya, 5 adab. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini enak, Pak, ya. Adabnya cuma sedikit, Pak, ya. Siapa yang bisa ulang, Pak? Tanpa melihat kitab, Pak, ya. Yang pertama apa, Pak? Adab bersiwak itu, bersiwak kapan? Bukan, nggak ada di sini tadi hari Jumat. Yang pertama setiap sholat 5 waktu, ya. Yang kedua apa? Pak? Bersiwak dengan tangan kiri, ya. Dan yang ketiga dimulai dengan sebelah kanan, gitu, ya. Yang keempat horizontal dan vertikal, gitu, ya. Habis itu yang kelima apa tadi? Memberikan siwak kepada yang lebih tua. Mudah-mudahan kita bisa apa, Pak? Bisa jalankan atau lakukan, amalkan di dalam kehidupan kita, sehingga apa? Sehingga senantiasa kita
mendapatkan ganjaran dari salah satu sunnah ini Pak ya, yaitu bersiwak. Apalagi siwak tadi disukai oleh Allah Subhanahu wa taala.